Buat kamu yang ada budget 3 jutaan dan pengen HP yang performanya paling kenceng, video ini udah sangat tepat buat kamu karena kita bakal bahas 7 HP gaming 3 jutaan terbaik yang punya spesifikasi dewa dan siap bikin kamu jadi juara di setiap gamenya. Maka dari itu langsung aja subscribe channel ini dan berikut 7 rekomendasi HP 3 jutaan terbaik untuk gaming di tahun 2025. Yang pertama, Infinix Note 50S 5G. Buat kamu yang nyari HP berperforma tinggi sekaligus yang desainnya bagus, HP terbarunya Infinix ini bisa jadi pilihan. HP ini hadir dengan desain premium berkat layar lengkungnya yang membuatnya jadi berkesan mahal. Bahkan soal kualitas layarnya sendiri juga udah cakep banget pakai panel AMOLED 144Hz yang mana gak cuman jernih dan mulus aja, tapi juga terang sehingga nyaman di mata. Lalu Infinix Note 50S juga punya performa yang kencang berkat membawa chipset MediaTek Dimensity 7300 Ultimate yang dipadukan dengan RAM 8GB beserta internal 256GB dan bisa dapetin skor Antutu sebesar 675 ribuan. Tidak lupa untuk fitur penunjang gaming juga udah tersedia seperti adanya X-Boost dan juga bypass charging. Nah, kalau untuk dayanya sendiri, HP ini punya baterai sebesar 5500 mAh dan didukung fast charging hingga 45 watt. Sedangkan kalau ngomongin soal kameranya, Infinix Note 50S mengusung kamera utama 64 megapiksel dan satu lensa tambahan, serta di depan ada lensa 13 megapiksel sebagai kamera selfie-nya. Jadi memang cukup disayangkan untuk di harga segini belum punya lensa ultra wide atau yang lebih dikenal sebagai lensa 0,5. Namun memang fokus utama HP ini lebih ke desainnya yang cakep dan performanya yang super ngebut. Jadi buat kamu yang tertarik, bisa simak informasi lengkapnya dan link pembelian ada di deskripsi video ini. Yang kedua, iQOO Z10 5G. HP yang merupakan anak tiri dari Vivo ini baru saja meraih rekor muri sebagai HP dengan kapasitas baterai terbesar di Indonesia. Namun satu hal lain yang menarik adalah soal desainnya. Meski punya baterai sebesar 7300 mAh, namun bodinya tetap ramping seperti HP lain pada umumnya. Bahkan dari segi tampilan pun ini cakep banget, mulai dari bagian layar hingga ke sisi-sisinya. Nah, kalau untuk daya tahan baterainya sendiri udah gak usah ditanyain lagi, karena dari pengujian muterin video playback aja bisa bertahan hampir 40 jam. Sedangkan untuk chargingnya pakai charger 90 watt yang untuk ngisi baterai segede ini dari 0 hingga penuh hanya butuh waktu sekitar 1 jam 11 menit. Nah, keunggulan lain yang ditonjolkan oleh iQOO ada pada mesin utamanya yang udah pakai Snapdragon 7S Gen 3. Memorinya juga terdapat beberapa varian dengan RAM mulai 8 hingga 12GB dan internal 128 hingga 512GB. Performa yang dihasilin tentu aman banget buat harian, bahkan dipakai gaming kekinian seperti MLBB juga udah stabil dan maksimal dengan settingan Super Ultra 90 fps. Sementara kalau untuk main Genshin Impact settingan medium dapetin rata-rata sekitar 34 fps selama 30 menit. Dan yang cukup hebat adalah soal suhunya yang dijaga mentok 40 derajat, sehingga membuat HP ini tergolong sebagai HP yang adem. Jadi dengan keunggulan baterai badak, bodi tipis, performa kenceng, dan suhu adem, udah bikin HP ini cukup worth it untuk dibeli. Berikut spek beserta harganya dan link pembelian ada di deskripsi video ini. Yang ketiga, Poco X7 5G. Buat kamu yang pengen punya HP dengan kualitas terbaik di harga 3 jutaan, Poco X7 adalah salah satu kandidat terkuatnya. Mau diajak yang kenceng-kenceng, HP ini mampu karena chipsetnya udah pakai Dimensity 7300 Ultra yang dipadu memori 8/256GB dan 12/512GB. Apalagi kalau sekedar buat harian tentu ini udah enak banget. Ditambah layarnya juga premium dengan desain melengkung yang tentunya udah AMOLED. Resolusinya 1,5K dengan refresh rate 120Hz. Dan udah diberi perlindungan Corning Gorilla Glass Victus 2 ala HP belasan juta. Nah, untuk fotografinya pun Poco X7 ini udah terbilang cukup mumpuni. Kamera utamanya 50 megapiksel dengan fitur OIS.
ditemani kamera ultra wide 8 megapiksel dan depth sensor 2 megapiksel. Hasil fotonya udah cakep dengan detail yang tajam dan warna yang hidup. Dan untuk videonya pun udah stabil yang juga bisa merekam hingga resolusi 4K 30 maupun 1080p 60 fps. Sementara untuk baterainya ini 5110 mAh dengan pengisian daya cepat 45 watt, yang mana untuk ngisi dari 0 hingga penuh cuma butuh waktu sekitar 1 jam aja. Dan yang tidak boleh ketinggalan, HP ini udah bersertifikasi IP68 yang artinya udah tahan air. Link pembelian di deskripsi dan berikut spesifikasi beserta harganya. Yang keempat, Realme 13 Plus. HP Realme ini punya nilai jual utama pada performanya yang diklaim udah level turnamen. Chipset yang digunakan adalah MediaTek Dimensity 7300 Energy yang mana juga digunakan di HP Oppo yang harganya 9 jutaan. RAM-nya sendiri 12GB dengan penyimpanan 256GB yang juga punya performa kencang karena udah bertipe UFS 3.1. Mainin game seperti Mobile Legends udah bisa terbuka sampai 120 fps dan mainin PUBG Mobile juga udah nyaman sampai 90 fps. Bahkan gak cuma soal gaming aja yang bagus, tapi kamera utama 50 megapikselnya ini juga termasuk bagus di kelasnya dan udah siap langsung posting ke sosmed. Apalagi ada fitur OIS-nya juga sehingga proses pengambilan foto maupun videonya jadi stabil. Nah, kalau perekaman videonya ini bisa sampai resolusi 4K 30 maupun 1080p 60 fps. Sementara untuk dayanya ini berkapasitas 5000 mAh dan disupport pengisian daya cepat 80 watt. Yang mana untuk ngisi dari 1 sampai 100% cuma butuhin waktu 43 menit aja. Tidak lupa Realme juga membekali HP ini dengan stereo speaker dan IP65 yang bikin HP-nya jadi tahan debu dan percikan air. Link pembelian ada di deskripsi dan berikut spesifikasi beserta harga terupdate-nya. Yang kelima, Tecno Camon 40 Pro 5G. HP yang secara desainnya udah cakep banget ini sangat unggulin bagian kameranya, yang mana untuk kualitas fotonya sendiri banyak dibandingkan dengan HP-HP puluhan juta. Kamera yang diusungnya ada lensa utama 50 megapiksel, lensa ultra wide 8 megapiksel, dan untuk kamera selfie-nya 50 megapiksel. Untuk hasilnya memang sebagus itu untuk sekelas HP 3 jutaan. Dan ada OIS-nya juga yang bikin pengambilan gambarnya jadi lebih stabil. Bahkan untuk kamera selfie-nya juga udah bisa autofocus. Sementara untuk perekaman videonya sendiri udah bisa support resolusi 4K 30 maupun 1080p 60 fps dengan hasil yang juga stabil di semua resolusi. Lalu secara performanya juga gak main-main, HP ini pakai chipset Dimensity 7300 Ultimate yang dipadu RAM 8GB dan internal 256GB. Jadi kalau mau dipakai harian maupun gaming kekinian tentunya udah enak banget. Ditambah baterainya 5200 mAh yang disupport fast charging 45 watt dan layarnya cakep banget dengan panel AMOLED berukuran besar sehingga makin memuaskan mata. Apalagi refresh rate-nya juga udah 144 Hz dan udah diberi pelindungan Corning Gorilla Glass 7i. Jadi selain nyaman layarnya juga aman dari goresan maupun benturan. Tidak lupa HP ini juga sudah bersertifikasi IP68 dan IP69 yang artinya udah punya ketahanan akan air, mau itu direndam ataupun disemprot langsung. Kalau tertarik, link belinya ada di deskripsi dan berikut informasi lengkapnya. Yang keenam, Realme P3 5G. HP ini adalah Realme 14 versi yang lebih terjangkau dengan keunggulan utama di bagian performa. Kali ini Realme kembali hadirkan HP dengan spek kenceng yang bermodalkan chipset Snapdragon 6 Gen 4, berpadu RAM 12GB dan internal 256GB. Realme kali ini berhasil kombinasikan prosesor bagus dengan software yang optimal, sehingga dipakai untuk melibas game-game kekinian seperti HOK dan MLBB udah bisa dapat settingan rata kanan 120 fps.
Bahkan Realme juga tetap ngasih sistem cooling yang ukurannya cukup besar supaya performa main gamenya tetap stabil dan tentunya adem. Nah, kalau dari layarnya sendiri Realme P3 5G pakai panel AMOLED 6,67 inci dengan resolusi Full HD+. Refresh rate juga tentunya udah 120 Hz, serta tingkat kecerahan tinggi hingga 2000 nits. Kapasitas baterainya pun 6000 mAh dengan fast charging 45 watt, jadi kalau dipakai ngisi dari 0 hingga penuh cuma butuhin waktu 1 jam belasan menit. Ditambah lagi ada fitur bypass charging sehingga mau dipakai sambil dicas pun bakal aman dan nyaman. Lalu di sektor kameranya Realme P3 5G mengandalkan kamera utama 50 megapiksel yang sudah dibekali OIS dan ditemani kamera depth 2 megapiksel. Untuk perekaman video bisa hingga 4K 30 dan 1080p 60 fps. Realme juga melengkapinya dengan fitur AI Snap Mode untuk hasil foto tajam pada objek bergerak cepat. Kalau tertarik, link belinya udah ada di deskripsi dan berikut spesifikasi beserta harganya. Yang ketujuh, Infinix GT 30 Pro. Buat kamu yang orangnya gaming banget, HP terbarunya Infinix ini seharusnya bakal jadi pilihan yang paling pas buat kamu. Kita bisa lihat mulai dari desainnya yang kece khas HP gaming, yang mana ada lampu-lampunya juga dan bahkan ada tombol sentuh L1 R1 yang disebut sebagai GT Triggers. Lalu untuk performanya juga kencang pakai chipset Dimensity 8350 Ultimate yang dipasangkan dengan 8/256GB dan ada juga varian 12/512GB. Diajak mainin PUBG pun udah bisa settingan rata kanan atau smooth ultra extreme 120 fps. Dan kamu juga dikasih fitur X-Boost yang bisa ningkatin pengalaman kamu main game di HP ini. Lalu layarnya juga punya kualitas mantap dengan panel AMOLED 144 Hz yang super mulus. Resolusinya udah 1,5K yang jernih dan juga terang hingga 1600 nits. Dan Infinix juga ngasih perlindungan ekstra dari Corning Gorilla Glass 7i. Bahkan dari segi dayanya sendiri fiturnya juga banyak banget. Mulai dari baterainya sebesar 5500 mAh yang didukung fast charging 45 watt. Bisa juga ngecas tanpa kabel hingga 30 watt. Dan juga ada fitur bypass charging yang bikin baterai tetap awet meski HP-nya dimainin sambil ngecas. Dan Infinix juga nampaknya serius soal softwarenya juga, yang mana kali ini fiturnya terasa lebih matang dan dikasih jaminan update Android 2 kali dan security patch hingga 3 tahun. Kalau tertarik bisa cek linknya di deskripsi dan berikut spesifikasi beserta harganya. Jadi itulah 7 rekomendasi HP 3 jutaan terbaik dengan performa tinggi. Dari ketujuh rekomendasi kali ini, kira-kira HP mana nih yang jadi favorit kalian? Tulis jawaban kamu di kolom komentar. Terima kasih yang udah nonton, kalau bermanfaat bisa like video ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kamu tidak ketinggalan rekomendasi lain setiap harinya. Sehat selalu dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.